Hari ini saya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sudah saya sampaikan program-program yang nanti insya Allah akan dijalankan ketika terpilih sebagai wali kota. Selain dari berbicara tentang Rutilahu, saya pun berbicara untuk program-program yang lain. Entah itu menyangkut bagaimana kita di dalam menata sistem pendidikan kita, karena tadi juga sudah kita dengarkan ada harapan dari masyarakat tentang kebijakan zonasi ini jangan sampai merugikan anak-anaknya, kemudian juga dari aspek kesehatan dan yang lainnya. Intinya semua program yang sudah saya susun ini tadi sudah disampaikan kepada masyarakat, dan yang membuat saya merasa bahagia adalah ternyata apa yang saya utarakan atau yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Insya Allah ini menjadi hal yang pada akhirnya menguatkan atas keyakinan saya atas program-program yang sudah disusun ini, pada akhirnya akan membawa kemanfaatan kepada masyarakat kita dengan harapan masyarakat Cimahi ke depan menjadi lebih sugema ya. Karena itu dulu yang penting. Itu kan ada program. Itu sebetulnya ketika itu digulirkan, harapan saya adalah bagaimana UMKM di Cimahi ini bisa tumbuh dan berkembang. Saya berharap ketika itu ada semacam kurasi dari semua produk-produk yang dihasilkan UMKM ini sebagai hasanah kekayaan Cimahi. Dan yang menjadi persoalan kita di UMKM ini bukan hanya dilihat dari seberapa mampu UMKM ini menghasilkan produk, tetapi yang terpenting adalah bagaimana produk-produk yang dihasilkan ini harus bisa dapat dijual ke pasar. Insya Allah saya akan berpikir tentang hal itu, karena keberlangsungan sebuah usaha akan sangat tergantung kepada pasar yang ada, sehingga setiap produk yang dihasilkan ini bisa menghasilkan ekonomi demi keberlangsungan usaha itu sendiri, saya kira. Untuk BPJS Pak, di rumah sakit banyak keluhan ternyata. Ya, ini berkenaan dengan SOP, ini pasti akan saya selesaikan. Bila perlu akan saya nongkrong di sana untuk memastikan semua warga masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada diskriminasi. Oh, ini karena BPJS kemudian nanti di belakangan tidak. Semua sesuai dengan antrian, saya kira. Satu lagi Pak, dengan dukungan masyarakat Pak, ada para calon wali kota kita semua, dan juga Pak Abian, dan mungkin tidak bisa sebutkan saya pasti Kak Hapunten yang kami hormati dan samarkan juga para RT dan pengurus serta kader yang alhamdulillah sore ini kita kedatangan beliau, yang mana tujuan beliau silaturahmi. Kulantaran ke rumah sakit ditahan pada keboga duit jadi di Cimahi mah kapayun rumah biasa terus di aya deui nu namina rumah tidak layak huni atau ini Bu. Ayo minjem HP bentar. Ayo dong. Saya belum mandi ya Pak. Apa ada? Makasih ya. Iya nanti keplos. Ayo tetehnya enggak di Masuk Pak Sa. Hatiana. Mana? Hatiana. Coblos anu di tengah bunya, ibu-ibunya dari coblos di tengah mobil sudah Pak. Aman oi bareng Kang Murad. Alhamdulillah sehat. Terima kasih nomor 2 ya. Oke, Ayo Ibu, foto angkat tangannya sebelah saya nak. Abang yang masak. Yang jelas anggaran kami ke depan itu berbasiskan ke wilayah. Maka pakai buat pemerintah Cimahi, kota Cimahi berasal dari. Nah untuk tahun ini masih ada sebagian anak. Barokah alumni. Guys jangan lupa. gimana rasanya Kang? Enak. Dari tempat ke tempat itu sebetulnya kalau kita resum hampir sama keluhannya mah. Kalau kaitan dengan ekonomi adalah masalah harga dan masalah lapangan pekerjaan yang susah. Kalau bicara soal lingkungan tidak akan jauh soal sampah dan soal air ya. Air kenapa air? Kalau musim hujan banjir, kalau musim halodo susah air. Yang ketiga adalah permasalahan bansos yang dianggap kurang merata. Nah ini kan kaitan dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau TKS yang ke depan harus kita terus benahi. Yang keempat adalah kaitan dengan keluhan-keluhan infrastruktur, baik itu infrastruktur Fasos, Fasum maupun dengan
kaitan rumah. Jadi banyak warga yang senang rumahnya sudah dikasih program rumah beda atau rutilahu, dilihatin ke kita. Harapannya ke depan karena Cimahi ini kawasan pemukiman padat dan mayoritas berada di gang-gang yang kecil. Nah, ini pembenahan mengenai konsep residensial ke depan harus kita pikirkan, bukan hanya dengan program rutilahu, bukan hanya dengan program bedah rumah saja, tapi kita bicara rencana strategis jangka panjang ke depan untuk pengentasan masalah kepadatan di Cimahi seperti apa. Siap. Pak tadi. Assalamualaikum. Panggil abdi dikit. Nyalonkeun wali kota. Nomor hiji. Abdi nya nomor hiji. Nomor hiji. Iya, sambil di foto sama di apa nomor hijinya ya. Salim kamu. Udah mancing. Sok dibeli calon wali kota kita. Ada molokok. Pahasan nitip. Ini bulon gimana nih? Iya. Ini 100. Punten mereka laku. Sami ieu mah 110 benten kualitas. Dia nu supin, dia nu kok beureuh. Oh iya Mas Pin. Ieu langkung itu. Adik gabusnya gimana Kang? Mana boyong? Iya. Tadi kan wanita. Dewi Iwan. Dewi Iwan. Ya, Dewi. Eta mata Teh Dewi mah lencangan. Sang Dewi mah abi. Wah, nuhun Kang, semangat. Wanian nih. Khusus para calon wali kota kita semua dan juga Pak Abian dan mungkin tidak bisa sebutkan saya Pak Seka. Hapunten yang kami hormati dan samakan juga para RT dan pengurus serta kader yang alhamdulillah sore ini kita kedatangan beliau yang mana tujuan beliau silaturahmi. Kulantaran